Selamat pagi, salam sehat, dan selalu positive thinking. Video kali ini kita membahas materi virus tentang replikasi virus. Virus disebut sebagai metaorganisme atau makhluk peralihan. Alasannya, karena ketika virus berada di dalam sel inang, virus dapat berkembang biak. Sedangkan ketika berada di luar sel inang, virus disebut sebagai makhluk mati karena memiliki sifat dapat dikristalkan. Hanya ada satu ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh virus, yaitu bereproduksi. Nah, untuk memperbanyak diri, maka virus harus hidup di dalam sel inang atau dibiakkan di dalam sel inang. Nah, karena pernyataan tersebut, maka sering disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Hanya dapat hidup di dalam sel inang. Nah, di dalam menginfeksi sel inang, ternyata virus memiliki mekanisme khusus, yaitu lock and key, atau kesesuaian. Untuk dapat menginfeksi sel inang, virus harus dikenali atau diidentifikasi oleh reseptor sel inang. Nah, bagaimana sel inang mengenali virus? Ternyata virus memiliki protein permukaan yang dapat dikenali oleh molekul reseptor yang terdapat di permukaan sel inang. Nah, kemudian jika bentuk atau jenis protein permukaan virus memiliki kesesuaian dengan reseptor yang terdapat pada sel inang, maka virus akan dapat masuk atau kemudian menginfeksi sel inang. Nah, misalkan di sini adalah jenis HIV, Human Immunodeficiency Virus, atau jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Tepatnya adalah leukosit. Tapi leukosit itu kan ada 5 jenis, ada eosinofil, ada basofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Ternyata yang diinfeksi adalah leukosit yang limfosit. Limfosit juga ada 2 jenis, ada limfosit B, ada limfosit T. Yang berkaitan dengan pertahanan tubuh adalah limfosit T. Dan kenapa harus limfosit T? Karena di sel T itu terdapat reseptor yang namanya sel CD4. Nah, sehingga ada kesesuaian antara sel CD4 dengan protein permukaan pada virus, yaitu protein spike. Pada HIV contohnya adalah glikoprotein. Nah, kemudian karena ada kecocokan, baru virus tersebut akan menginfeksi sel inang. Oke, sekarang kita langsung saja bahas materi tentang proses replikasi virus atau reproduksi virus. Dalam replikasi virus berlangsung 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus yang lisogenik. Untuk yang litik, secara sekilas, kalau dilihat dari tahapannya, yaitu tahapan yang pertama, penetrasi, tahapan pertama adalah absorpsi, tahapan kedua penetrasi, tahapan ketiga eklivase atau sintesis atau replikasi, tahapan yang keempat perakitan, dan tahapan yang kelima atau yang terakhir adalah lisis. Sedangkan untuk tahapan yang lisogenik, untuk tahapan pertama dan tahapan yang kedua, baik di litik dan di lisogenik itu hampir sama, yaitu terjadi absorpsi atau penempelan, kemudian penetrasi, atau di sini gambarnya untuk yang penetrasi, kemudian yang ketiga adalah penggabungan, yaitu penggabungan materi genetik inang dengan materi genetik virus atau integrasi, dan yang terakhir adalah pembelahan atau multiplikasi.
Selanjutnya akan kita lihat lebih jelas satu demi satu proses yang terjadi baik di siklus litik maupun di siklus lisogenik. Silakan diperhatikan dengan baik. Untuk daur yang litik, proses yang terjadi yang pertama adalah adsorpsi. Adsorpsi yaitu virus menempel dengan menggunakan serabut ekornya. Menempel dengan menggunakan serabut ekor pada dinding sel bakteri. Kemudian di tahapan penetrasi atau injeksi, setelah virus menempel pada dinding sel bakteri, virus akan melubangi dinding sel bakteri dengan menggunakan suatu enzim khusus yang dihasilkan oleh virus yang disebut dengan nama lisozim, yaitu enzim khusus yang dapat berfungsi untuk melubangi dinding sel bakteri di tahapan penetrasi. Kemudian setelah dilubangi, akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, yaitu di bagian sitoplasmanya. Untuk tahapan eklifase, sintesis atau replikasi, proses yang terjadi yaitu DNA virus mengambil alih kerja dari DNA inang. Kemudian mengendalikan proses metabolisme sel inang, dan dengan menggunakan metabolisme inang, DNA virus akan membentuk protein-protein baru. Akan disintesis, dibuat protein-protein baru. Dan nantinya akan digunakan untuk membentuk komponen-komponen virus, yaitu kapsid, serabut ekor, kemudian jarum penusuk, materi genetik, seperti itu. Kemudian di tahapan yang berikutnya, perakitan. Tahapan pembentukan virus baru, yaitu komponen-komponen virus tadi akan dirakit menjadi virus yang baru atau virus yang sempurna. Ini virus yang sempurna. Dan akhirnya di tahapan yang terakhir, yaitu tahapan lisis, pemecahan sel inang. Dengan menggunakan enzim lisozim, virus baru yang sudah sempurna atau yang sudah terbentuk akan keluar dari sel inang dan menghancurkan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang tadi. Sehingga virus-virus baru yang akan keluar siap menginfeksi inang-inang yang lain. Itu yang berkaitan dengan siklus litik atau daur litik. Tahapannya tadi di biologi kimia, adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklifase atau perakitan. Kemudian untuk tahapan litik, kata kuncinya tahapannya atau biologi kimia, yaitu adsorpsi, kemudian penetrasi, sintesis atau eklifase atau replikasi, kemudian perakitan, dan yang terakhir lisis. Atau kalau dituliskan, yaitu ada pasien sakit linu. Nah, untuk yang berikutnya kita lanjutkan ke daur lisogenik. Untuk daur lisogenik, tahapan yang terjadi tadi adalah adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Tahapan yang pertama, yaitu adsorpsi,
hampir sama dengan yang terjadi di daur litik, yaitu virus menempel pada dinding sel bakteri dengan menggunakan serabut ekornya, kemudian melubangi dinding sel inang, menginjeksikan materi genetik, sehingga materi genetiknya masuk ke dalam tubuh inang, yaitu di tahapan penetrasi. Materi genetik yang masuk ke dalam tubuh inang nanti langsung bergabung dengan materi genetik inangnya, yaitu penggabungan materi genetik virus dengan materi genetik inang, atau yang disebut dengan sebutan profage. Di sini nanti akan terbentuk profage, karena materi genetik virusnya akan diintegrasikan atau disisipkan atau bergabung dengan materi genetik inang. Sehingga dalam hal ini virus itu dalam keadaan inaktif atau tidak bersifat ganas atau avirulen. Kemudian di tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan pembelahan atau multiplikasi, di mana setiap sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan bakteri akan mengandung profage. Dengan kata lain, jika DNA bakteri melakukan replikasi, profag juga ikut melakukan replikasi. Itu yang terjadi di tahapan daur lisogenik. Nah, tetapi jika daya tahan tubuh inang menurun, tahapan lisogenik dapat berlanjut ke tahapan litik. Misalnya karena radiasi atau pengaruh zat kimia tertentu, profage nanti akan memisahkan diri dari DNA bakteri. Nah, bisa dilihat di gambar di sini yang profage, penggabungan materi genetik inang dengan virus, nanti materi genetik virusnya akan memisahkan diri dengan materi genetik inang. Sehingga dalam keadaan seperti ini, yang tadinya di siklus lisogenik, virus bersifat inaktif atau avirulen, ketika sudah memisahkan diri atau materi genetik virus berada di dalam sitoplasma, virus itu bersifat virulen atau mematikan. Sehingga nanti akan berlanjut ke tahapan yang litik, yaitu sintesis, eklivasi atau replikasi, mengambil alih kerja dari DNA inang, mengendalikan sistem metabolisme protein sel inang, kemudian dibentuk protein-protein baru untuk membentuk komponen-komponen virus yang baru, dan akhirnya dirakit menjadi virus yang sempurna, dan akhirnya virus yang sudah terbentuk akan menghancurkan sel inang dengan menggunakan enzim lisogim. Nah, virus yang dapat bereproduksi baik secara siklus lisogenik maupun dengan siklus litik itu disebut dengan nama virus temperat. Ya, virus yang dapat bereproduksi baik secara lisogenik maupun secara litik disebut dengan nama virus temperat. Salah satu contoh dari virus temperat adalah Vec lambda yang memiliki satu serabut ekor. Itu yang berkaitan dengan daur lisogenik atau siklus lisogenik. Sehingga dapat kita simpulkan untuk perbedaan litik dan lisogenik, yaitu yang pertama, jika dilihat dari waktunya, waktu pada siklus litik itu berlangsung lebih singkat. Sedangkan yang lisogenik waktu relatif lebih lama, karena kalau yang di lisogenik itu ketika virus menginfeksi sel inang, jika daya tahan tubuh inangnya masih kuat, virus itu hanya sebatas membelah saja karena mengikuti dari reproduksi bakterinya. Kalau kita berbicara tentang bakteriofag.
Atau misalkan untuk yang coronavirus, ketika SARS-CoV-2 masuk ke dalam saluran pernafasan, karena di dalam saluran pernafasan ada reseptor yang namanya AC2, angiotensin converting 2, enzim 2. Nah, nanti karena daya tahan tubuh inang kita kuat, kemungkinan si penderitanya tidak memunculkan gejala-gejala tertentu atau biasa disebut yang nama OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya di dalam tubuhnya sudah terdapat virus coronavirus, tetapi karena daya tahan tubuhnya kuat, tidak memunculkan gejala-gejala yang membahayakan. Nanti ketika daya tahan tubuhnya lemah, suatu ketika mungkin tergantung pola hidup ataupun lingkungan, perubahan iklim akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang, sehingga virus yang tadi akan langsung menyerang, memunculkan gejala-gejala yang berisiko atau bisa menyebabkan kematian. Itu berarti berlangsung ke tahapan yang litik. Kemudian untuk yang kedua, siklus litik tidak terbentuk profage. Yaitu kalau kita lihat gambar yang tadi, materi genetik virus dengan materi genetik inang itu tidak bergabung. Atau materi genetik virusnya berada di dalam sitoplasma. Dengan keadaan seperti itu, virus itu ternyata lebih mematikan atau bersifat ganas. Sedangkan kalau di lisogenik, materi genetik virus dengan materi genetik inang itu mengalami penyatuan atau penggabungan, sehingga terbentuk yang namanya profage yang bersifat virus inaktif. Perbedaan yang ketiga, di siklus litik virus bersifat virulen, mematikan atau bersifat ganas. Sedangkan di lisogenik avirulen, tidak mematikan atau tidak bersifat ganas. Nah, ini berkaitan dengan perbedaan yang keempat. Karena virulen mematikan, maka sel inang akan mati, akan hancur, tepatnya di tahapan yang lisis. Sedangkan untuk yang lisogenik, karena tidak mematikan atau inaktif, sel inangnya tetap hidup, karena daya tahan tubuh inangnya masih kuat. Dan perbedaan yang terakhir, di siklus litik tidak dapat berubah ke siklus lisogenik. Sedangkan yang lisogenik dapat berubah ke siklus litik. Yang tadi kita ambil contohnya adalah fake lambda atau disebut dengan nama virus temperat. Nah, demikian untuk pembahasan materi kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Mauliate.